Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan judulnya pelaku firman akan hidup selamanya, baik di dunia fana sementara saat ini maupun di akhirat kekal gitu. Tapi kalau yang bukan pelaku firman, yang dikhawatirkan itu bisa hidup hanya di dunia ini yang sementara, tetapi tidak bisa berlanjut ke dalam kehidupan akhirat yang kekal. Kenapa? Karena bisa tersesat masuk ke dalam neraka, teman-teman. Jadi kehidupannya kehidupan yang binasa ya. Kalau neraka itu bukan kehidupan, tapi lebih binasaan yang kekal gitu. Jadi tidak bisa hidup di dalam neraka karena ya binasa dalam kekal gitu. Nah, yang Tuhan maksud itu bagaimana kita hidup di akhirat yang kekal. Nah, ini sasaran target utama Tuhan seperti ini, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengerti akan firman Tuhan sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam hidup yang baru di dalam akhirat yang kekal, dan ya otomatis ya disertai dengan kehidupan yang saat sekarang ini, teman-teman. Justru saat hidup sekarang adalah proses bagaimana untuk bisa kita melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturan dalam firman-Nya ya sebagai dasar untuk bisa menjadi satu landasan hidup baru di alam akhirat nanti gitu, teman. Nah, ini kembali lagi saya coba bawa kaitkan kitab Lukas pasal 4 teman-teman, 17 ayat 7 sampai 20. Ini karena apa ya? Jadi sebenarnya tahun rahmat Tuhan bagi kita masing-masing itu berbeda semua, teman-teman. Jadi yang penting bagaimana kalau hati kita tergerak, dalam arti kata pikiran, perasaan, kehendak kita tergerak untuk bisa lebih mengarahkan hidup kita kepada perintah peraturan Tuhan. Berarti ya kita sudah bisa bicara tahun rahmat Tuhan datang atas kita gitu. Nah, itu berarti contoh kayak hari ini kita bicara sharing gitu, dan teman mendengarkan dan hati teman tergerak, ya berarti itu sudah waktunya ya bahwa apa yang coba di-sharingkan pagi ini ya benar-benar diimani adalah dari rencana Tuhan itu, karena tidak ada rencana Tuhan ya barang kebetulan gitu. Semua sudah direncana Tuhan dengan tepat. Nah, hati teman-teman tergerak, yaitu berarti tahun rahmat Tuhan buat teman-teman terjadi gitu. Tahun rahmat Tuhan ini dengan ditandai dengan hati kita gitu, pikiran, perasaan, kehendak kita yang bisa berpasrah kepada pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, yang dimana pikiran, perasaan, kehendak Tuhan adalah bagaimana kita mau gitu untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhannya gitu, melalui perintah dan peraturan firman Tuhannya gitu, akan lari ke situ. Dan nanti setelah kita mengenal akan firman Tuhan, biasanya nanti kita akan digiring dalam hal mengerti, teman-teman. Nah, waktu mengerti ini kita juga udah keburu mengenal bahwa harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk dapat mampu mengerti, teman-teman. Nah, setelah mampu mengerti, baru tindakan selanjutnya adalah mampu melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, apabila ada roh Tuhan di dalam kita, ya kita akan mampu, teman-teman. Tapi kalau tanpa ada roh Tuhan di dalam kita, rasanya untuk mampu itu tidak mudah, teman-teman. Terlalu sulit untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Jangankan mampu melakukan firman Tuhan, mampu mengerti firman Tuhan pun udah satu kendala yang gak mudah gitu. Nah, ini saya coba bacakan dalam kitab Lukas pasal 4 ayatnya 17 sampai 20. Teman-teman kalau yang pas ada di Alkitab, ada kitab suci, coba juga dibaca gitu. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku gitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang gitu. Nah, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, ini kalau saya maknai pengertian dari kitab Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 20 ini, teman-teman. Jadi terdiri ada dua hal, teman-teman. Satu, bagi kita yang belum dapat melakukan firman Tuhan, ya ini dengan mendengar sharing ini, apakah udah satu
tanda sudah waktunya Anda harus mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Itu satu. Yang kedua, bagi kita yang sudah melakukan firman Tuhan, ini juga saatnya Tuhan ajar bagaimana kita memberitakan lebih lanjut kepada sesama kita ya tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kena dua-duanya teman-teman. Jadi satu, bicara bagaimana yang belum pernah melakukan firman Tuhan harus melakukan firman Tuhan, tergerak melakukan firman Tuhan. Nah, adapun kita yang sudah melakukan firman Tuhan, coba kita lebih bergerak memberitakan apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki bagi sesama kita agar teman-teman lain bisa masuk ke dalam ya keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan gitu. Supaya kita bisa hidup, bisa hidup baik di dunia saat ini sebagai tempat proses kita beradaptasi dengan kehidupan baru kita di alam akhirat, dan hidup kita di alam akhiratnya teman-teman. Ya kalau bisa tidak cuma targetnya masuk ke dalam surga, tapi bagaimana masuk ke dalam surga dalam kondisi tim bersama Tuhan itu, teamworknya Tuhan. Nah ini saya udah bacakan kitab Lukas pasal 4 ayat 17-20 teman-teman. Nah kalau untuk saya pribadi ini terkait dengan kitab 1 Yohanes teman-teman. Kitab 1 Yohanes, coba teman-teman lihat kitab 1 Yohanes pasalnya pasal 2 teman-teman. Nah ini ayatnya agak panjang teman-teman. Saya bacakan kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 teman-teman. Ini Yohanes itu ada kitab Yohanes dan ada kitab 1, 2, 3 Yohanes sebenarnya. Nah ini yang saya maksud itu kitab 1 Yohanes pasalnya pasal 1 ayatnya itu 7-17 teman-teman. Coba saya baca ya. Ini paragrafnya judulnya perintah yang baru teman-teman. Jadi paragrafnya judulnya perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang dituliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar gitu. Nah ini jadi yang disebut perintah baru ini sebenarnya bukan perintah baru. Mungkin bagi kita ya, contohnya kita terima Tuhan gitu, kita merasa sudah percaya Tuhan, kita sudah merasa mengerti akan Tuhan gitu. Nah ini berarti kan kita sudah tahu bahwa ada perintah lama. Tetapi jangan-jangan sampai ini hari ya kita hanya percaya Tuhan, hanya mengenal Tuhan itu dari sisi prinsip keyakinan kita, diri kita sendiri aja teman. Kalau keyakinan itu kan adanya di sekitaran jiwa teman-teman. Berarti akan timbul percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri, dari jiwa kita sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau cerita percaya Tuhan yang benar gitu, cara Tuhan yang benar dan cara mengenal Tuhan yang benar, itu kan tidak bisa teman-teman. Tidak bisa hanya dari keyakinan diri kita sendiri yang terdiri hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Tapi percaya Tuhan dengan benar dan mengenal Tuhan dengan benar itu ya tetap basicnya harus dari firman Tuhannya teman-teman. Karena firman Tuhan adalah bicara ya bagaimana kita akan mengenal gitu, akan mengerti akan Tuhan dengan dasar-dasar yang teorinya rohaninya Tuhan gitu. Bukan dengan pikiran perasaan kehendak kita, tapi dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan sendiri yang tercermin di dalam firman Tuhan gitu. Jadi sangat salah besar teman-teman apabila kita hanya cukup berhenti di keyakinan diri akan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan secara pikiran perasaan kehendak sendiri aja, secara keyakinan kita sendiri. Nah ini yang akan dikhawatirkan menyesatkan teman, menyesatkan jadi salah gitu, salah kaprah gitu. Ya maksud Tuhan bukan begitu, ya kita paksakan seolah begitu. Nanti lama-lama kita yang jadi Tuhannya teman-teman. Jadi Tuhan yang mesti ngikutin kita gitu. Tuhan yang harus ngikuti pikiran perasaan kehendak kita. Nah itu kan jadi kacau semua gitu. Seharusnya yang benar itu kan kita harus mengikuti ya apa yang Tuhan perintahkan, peraturan dalam firman-Nya, apa yang Tuhan pikirkan, perasaan, kehendaki dan rancangkan kehendaki untuk yang apa diperintah peraturkan kepada kita gitu. Jadi Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan itu. Nah orang yang keyakinan itu karena tidak ada dasar perintah peraturan Tuhan di firman-Nya ya secara di bawah alam sadar seolah-olah jadi memaksa Tuhan harus mengikuti perintah peraturan dari pikiran perasaan kehendak dari orang yang punya keyakinan ini teman-teman. Nah makanya dikatakan ini kayaknya kurang benar gitu. Jadi dia baik gitu percaya Tuhan, dia juga baik karena merasa berkeyakinan mengenal Tuhan, tapi dia salah sekaligus salah gitu, tidak benar gitu, karena tidak punya dasar
percaya Tuhan dan pengenalan Tuhan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah ini teman-teman mesti koreksi diri gitu. Nah ini saya coba bacakan teman-teman di judul paragrafnya berita yang baru. Jadi isinya, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang dituliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar gitu. Namun perintah baru juga yang kutulis kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar akan bercahaya gitu. Telah bercahaya gitu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi ini rupanya kuncinya teman-teman. Jadi apabila kita tergerak untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, firman Tuhan sudah ngunci gitu. Jadi kalau kita bicara kita tidak mengasihi saudara kita, atau kita tidak masih membenci saudara kita, ya itu tidak ada artinya teman-teman. Jadi firman ini dikunci gitu, bahwa apabila kita ingin mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, ya syarat utamanya adalah bagaimana kita mengasihi saudara kita, ya dengan tidak membenci saudara kita. Ini firman yang katakan seperti itu teman-teman. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau kita ngomong bicara kita pengen ada di dalam terang, dalam arti kata menjadi pelaku firman, tetapi dalam hati kita atau dalam realita hidup kita masih tetap membenci saudara kita, yaitu namanya tetap masih gelap gitu. Firman Tuhan katakan bukan terang, tapi masih dalam hidup dalam gelap gitu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi firman sekali lagi ingatkan bahwa ya supaya kita menjadi pelaku firman itu dengan syarat nomor satu itu bagaimana tidak membenci saudara kita gitu. Ya kita harus mengasihi saudara kita. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah ini satu bukti lagi. Jadi firman itu benar-benar menekankan bagaimana kita mengasihi saudara, teman. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku firman tapi kita sendiri tidak bisa mengasihi saudara kita. Ini syarat utamanya itu. Jadi kita berjuang meskipun sulit sekali teman-teman, apalagi ketemu saudara yang memang menjahati kita gitu. Ya bahkan ada orang dunia katakan bahwa kalau saudara menyakiti kita itu bisa lebih sakit daripada teman kita yang menyakiti atau orang yang kita tidak kenal gitu. Jadi saudara itu bisa lebih jahat daripada teman atau orang yang kita tidak kenal gitu. Karena ini dunia yang katakan begitu teman. Jadi firman juga tahu bahwa ya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu ya syarat utamanya kita harus membuang benci kepada saudara kita supaya kita benar-benar menjadi terang gitu untuk waktu melakukan firman Tuhan. Dan ini nggak mudah teman ya. Terus kita harus belajar terus sampai nyampe ke titik itu gitu. Tadi dibaca, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya gitu. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tua. Nah ini ditekankan bedanya rohani dengan duniawi di sini teman-teman. Di ayat 15, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Jadi dunia dengan Tuhan itu memang tidak bisa bercampur teman, tidak bisa mungkin bisa bercampur gitu. Jadi ya dunia dengan, kalau kita hidup dengan target sukses duniawi itu sulit sekali teman-teman. Bagaimana kita gabungkan dengan kita
hidup dengan keselamatan akhirat yang Tuhan kehendaki gitu. Karena kehendak dunia dan Tuhan itu berbeda sekali, teman. Ke dunia itu mengendaki bagaimana yang namanya hidup dengan sukses duniawi, sedangkan akhirat Tuhan rohani mengendaki bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Jadi beda, yang satu di dunia, yang satu dengan pola-pola akhirat gitu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia. Jadi teman-teman harus tahu gitu, kenapa kita kok manjakan nafsu-nafsu duniawi kita gitu. Khususnya kalau kita bicara simpulkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau pakai bahasa duniawinya gitu, ya mungkin bicaranya hanya berkaitan dengan tentang harta, tentang tentang tahta gitu, tentang bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Nah, itu dikatakan bahwa hal-hal seperti itu bukan berasal dari perintah peraturan Tuhan gitu. Nah, orang yang berkeyakinan kadang-kadang tidak tahu, teman-teman. Ya karena keselamur, ya apa, jadi kecampur dengan pola pikir orang keyakinan ini, dengan pola pikir lebih duniawi gitu, daripada lebih berpikir secara rohani. Kenapa kok duniawi bisa lebih dominan gitu dalam pola pikir orang punya keyakinan? Kan orang punya keyakinan, satu, tidak punya dasar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan gitu, yang Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Nah, itu satu. Kedua, karena hidupnya orang-orang yang berkeyakinan kan hidup di dalam lingkungan orang-orang dunia gitu. Ya, dan orang-orang yang berkeyakinan temannya lebih banyak, teman-teman, komunitinya, dibanding orang yang benar-benar mengenal dan mengerti akan Tuhan gitu. Itu sedikit sekali gitu. Jadi satu, orang dunia yang banyak sekali. Kedua, teman-teman sosialita orang-orang yang berkeyakinan itu banyak sekali gitu. Nah, akhirnya jadi orang-orang yang berkeyakinan itu ya tidak bisa ya melakukan apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki, karena tidak punya dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang benar gitu, teman. Ya dia hanya merasa mengenal, dia percaya Tuhan dengan pikiran perasaan kehendak sendiri saja. Nah, ini yang bahaya sekali, bisa orang keyakinan tersesat seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman mesti ingat gitu, bahwa keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kalau dikonversikan ke dunia berarti kepentingan hidup dengan sukses duniawi yang benar-benar mentargetkan harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi. Itu bukan dari Tuhan. Firman Tuhan katakan begitu. Itu dari dunia, dari orang-orang dunia sendiri. Bahkan mungkin kalau kita bicara lebih dalamnya lagi gitu, ya bukan cuma dunia, itu dari iblis, teman-teman. Karena pemilik dunia itu ya iblis, memang Tuhan serahkan kepada iblis gitu, sebagai wadah proses untuk kita masuk hidup baru ke dalam akhirat nanti. Jadi Tuhan punya perhitungan itu, teman-teman. Dunia itu dijadikan tempat pemrosesan kita dengan cara yang memberikan kuasa kepada iblis untuk menguasai dunia ini. Jadi kalau kita terkungkung hanya bicara hidup sehari-hari itu bagaimana ya tadi memenuhi keinginan daging, memenuhi keinginan mata gitu. Ya bagaimana di sini dikatakan untuk uber keangkuhan hidup gitu. Yaitu kembali lagi, setiap saat kita akan diributkan hanya soal harta, soal tahta, soal pemenuhan nafsu dunia gitu. Kita akan diributkan hanya tentang itu saja, teman-teman. Nah, ini ya kembali lagi bukan seperti yang firman Tuhan rancang dan kehendaki. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya gitu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dengan kondisi seperti itu, teman-teman, pemenuhan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu, ya itu sedang lenyap gitu, teman-teman. Firman Tuhan katakan begitu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ya kembali lagi, orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya, ya baik di dunia fana sebagai tempat proses sekarang kita ini, dengan kehidupan baru di akhirat kekal, ya untuk dapat menerima keselamatan kekal. Nah, tinggal yang tadi disinggung di Lukas pasal 4 ayat 17-20 itu, tinggal kita mau jadi anggota surga saja gitu, berarti yang kita melakukan firman Tuhan, atau kita pengen masuk ke dalam teamworknya Tuhan, ya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Itu yang diharapkan Tuhan, seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Lukas pasal 4 ayat 17-20 sudah.
dan di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-17 juga sudah. Nah ini saya masuk ke dalam sharing saya aja teman-teman ya. Saat kita mendengar firman Tuhan dan pikiran dan perasaan serta kehendak kita, maksudnya mendengar firman Tuhan dan pikiran, perasaan serta kehendak kita tergerak untuk mau mengenal serta mengerti dan belajar taat hidup dengan melakukan firman Tuhan, maka momen ini adalah yang disebut tahun rahmat Tuhan atau tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dan secara rohani pada hari ini juga genaplah kita hidup sesuai firman Tuhan gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, ini momen-momen sampai hati kita tergerak gitu untuk bisa punya kemauan mengenal Tuhan lebih, mau percaya Tuhan lebih gitu, dan didasari statnya awalnya dari kemauan mengenal itu teman-teman, kemauan mengenal Tuhan, pribadi Tuhan lebih dalam, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, itu berarti sudah tahun rahmat Tuhan datang bagi kita gitu. Dan ini berbeda semua teman-teman, untuk setiap manusia itu berbeda semua. Nggak bisa yang namanya suami dengan istri itu sama, atau misalnya bapak dengan anak itu sama, ibu dengan anak sama, itu nggak bisa teman-teman. Jadi masing-masing pribadi ya satu persatu gitu, masing-masing beda gitu teman-teman. Tuhan rahmat tahun rahmat Tuhan datang kepada kita itu beda-beda semua gitu. Cuman ya tandanya seperti itu, bahwa hati kita tergerak untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam dan mau mengenal firman Tuhan lebih dalam. Itu namanya tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan secara rohani pada hari ini ya genap gitu. Ya genap nasnya tuh yang Tuhan katakan bahwa ya kita sudah akan hidup dengan sesuai apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Firman Tuhan sudah ada sejak lama, tapi menjadi perintah yang baru bagi kita yang sudah dapatkan tahun rahmat Tuhan untuk dapat hidup sesuai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sih sudah lama teman-teman, tapi akan sangat berbeda makna firman Tuhan itu setelah kita pribadi terima tahun rahmat Tuhan bagi kita pribadinya gitu. Ya nas untuk mengenal Tuhan pribadi, mau mengenal firman Tuhan lebih, itu ya itu sangat berbeda. Padahal firman-nya sudah lama, tapi firman itu akan terkesan baru lagi gitu bagi kita karena kita dulu tidak menyimak itu gitu. Sekarang kita lebih menggantungkan hidup kita bukan dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, tapi kita coba belajar untuk bagaimana kita hidup itu dengan melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Jadi agak beda, padahal firman yang dulu pun sudah ada, cuman mungkin kita nggak menyimak mungkin. Jadi kita mendengar tapi tidak menyimak, kita melihat tapi tidak perhatikan, mungkin seperti itu. Karena ada firman juga katakan seperti itu gitu. Jadi bukan berarti firman itu baru lagi Tuhan baru bikin, bukan teman-teman. Firman-nya sudah ada dari semula gitu. Firman katakan hidup sesuai firman adalah hidup dalam terang Tuhan gitu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dan syarat utama dibutuhkan pembuktian kita tidak membenci saudara kita sebagai syarat kita hidup dalam terang gitu. Tadi firman sudah terjelaskan begitu bahwa di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 7-17 itu dinyatakan seperti itu. Jadi syaratnya untuk hidup terang, untuk syaratnya hidup sesuai dengan perintah peraturan itu ya tindakan yang nyata yang harus kita lakukan itu bagaimana kita tidak bisa membenci saudara kita gitu. Jadi ini syarat utamanya. Kalau kita bicara masih membenci saudara kita, akhirnya yang namanya pengertian akan firman itu jadi susah teman-teman. Jadi teori doang tidak bisa di dalam dipraktekkan gitu. Tidak dapat melakukan firman Tuhan, tidak bisa dialami. Kenapa? Karena kuncinya itu gitu. Nah ini tidak mudah teman-teman. Ini yang saya rasakan tidak mudah, dan sampai ini hari juga kita harus masih berjuang gitu. Bagaimana kita mengasihi saudara kita gitu. Meskipun dalam rasio kita kadang-kadang mestinya saudara kita sudah kelewatan gitu. Kelewatan sekali gitu. Dengan di bawah alam sadar saudara-saudara kita itu, mereka nggak sadar bahwa mereka itu berbuat yang kurang benar, tidak benar secara firman Tuhan itu. Tapi ya mereka tidak sadar. Nah bisa aja mereka dijadikan sebagai kayak
apa kalau di bahasa sini kayak talenan ya, berarti kayak seperti apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya, jadi tempat untuk mencincang, motong sayur apa, jadi kayak semacam talenan itu gitu. Jadi seperti dijadikan satu alat gitu untuk mengasah kita. Ya kalau ibaratnya mungkin kalau serutan pensil gitu ya, ya mereka dijadikan kayak serutan pensil gitu bagi kita gitu. Jadi Tuhan seperti itu. Nah setelah kita sudah mengerti firman Tuhan, justru kembali lagi bagaimana tugas kita memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara kita dan sesama kita gitu. Ini yang Tuhan harapkan seperti itu gitu. Jika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita kuat mengalahkan yang jahat gitu, maka janganlah kita mengasihi dunia lagi, sebab mengasihi dunia akan menyebabkan kasih kita akan Tuhan tidak ada dalam kita gitu. Karena kasih adalah melakukan apa yang diperintah dan peraturan firman Tuhan itu. Nah ini, jadi makna kasih juga kadang-kadang sering salah teman-teman ya. Kalau kasih itu seolah-olah kita mengasihi Tuhan itu bagaimana caranya kita dengan jiwa kita seolah-olah ya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang mengasihi Tuhan dalam bentuk seenaknya kita. Sedang kalau bicara yang namanya mengasihi Tuhan bukan dari jiwa gitu, mengasihi Tuhan dari sisi roh gitu, ya bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan gitu. Itu namanya kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya seperti itu. Bukan kasih yang di jiwa, yang hanya pikiran, perasaan, kehendak seenaknya kita gitu, tapi kasih yang ada di dalam roh gitu. Nah kasih dalam roh adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini tidak mudah teman-teman. Bagaimana dalam kondisi yang kurang menyenangkan pun ya kita kalau memang ingin mengasihi Tuhan ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu, dengan konsekuensi untuk kita tidak enak sekali gitu. Apa yang diinginkan dunia adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Tadi firman katakan begitu, yang selalu terkait dengan, nah ini kalau dunia katakan selalu terkait dengan harta dan tahta serta pemenuhan nafsu duniawi saja, di mana semua ini adalah bukan yang dari Tuhan itu, melainkan dari dunia semata. Jadi kalau kita udah bicara keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya kalau di konferensi dunia berarti kita hanya mentargetkan diri sukses duniawi dalam bentuk menguber harta, mentargetkan tahta, ya bagaimana berusaha memenuhi semua nafsu duniawi kita. Ya firman katakan itu bukan dari Tuhan gitu. Tuhan itu tidak menarik seperti itu. Itu dari dunia gitu. Karena apa? Kembali orang dunia tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah orang yang punya keyakinan kadang-kadang jadi bimbang ya antara keyakinan mengikuti dunia atau keyakinan mengikuti rohani gitu. Nah, sedangkan di rohani contohnya sedikit sekali teman-teman. Jadi akhirnya kebanyakan orang punya keyakinan itu ya orang apa? Jadi nyebutnya orang rohani tapi duniawi gitu. Orang rohani yang duniawi. Larinya pola pikirnya lebih melihat ke orang-orang dunia karena lebih nyata. Sedangkan orang-orang yang sifatnya rohani kan tidak nyata. Janji Tuhan itu kan baru akan tergenapi kan di dalam alam akhirat kekal nanti. Adapun sukses duniawi itu kan cuma tambahan, bukan ditargetkan Tuhan itu. Tambahan aja, Tuhan yang akan memberikan tambahan kesuksesan duniawi. Nah ini jadi untuk dipromokan seperti ini susah teman-teman. Kecuali kalau memang Tuhan mengendaki kita, milik kita untuk bisa menjadi satu contoh gitu kepada dunia bahwa ya salah satu yang disebut bagaimana seperti cerita di Nabi Ayub kan, bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Ayub sampai ke alam akhirat gitu dengan ujian cobaan segitu berat, tapi juga Tuhan tetap membuktikan untuk dunia bahwa Ayub itu begitu taat kepada Tuhan. Tuhan berikan loh, Tuhan tambahkan gitu. Ya kesuksesan duniawi 2 kali lipat. Nah itu saya nggak ngerti apakah kita ini termasuk orang yang dipakai seperti Ayub gitu atau tidak gitu. Tapi bisa juga ada yang tidak. Contoh seperti Nabi Musa atau Nabi Abraham gitu. Sampai akhir hayatnya dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kok. Ya apa tanah yang bagaimana itu nggak ada gitu. Ya tapi dia udah melalui itu gitu. Nah ini jadi beda-beda, itu kembali lagi kayaknya susah loh kalau kita paksakan kita pengen ini pengen itu gitu ya. Kembali lagi ya kita pasangkan terserah Tuhan. Toh sasaran Tuhan pengen sekali kita untuk masuk ke dalam akhirat kekal, itu sasaran utamanya gitu. Adapun nanti nasib kita seperti Nabi Abraham atau seperti Nabi Ayub, yaitu ada di hak
prerogatifnya Tuhan, di hak pribadinya Tuhan itu yang menentukan di mana yang ideal supaya kita menjadi contoh. Dan juga Tuhan tahu kan apabila memang kita diarahkan seperti Nabi Ayub, tapi kita kekuatan mata kita, kekuatan daging kita, mata kita dan kawan kita tidak sekuat Ayub, rasanya juga kita akan jadi tersesat lagi, teman-teman. Jadi semua kembali ke Tuhan, kita nggak ngerti tepatnya, ya kita balikin lagi, yaitu hak dari Tuhan untuk menilai. Cuman yang jelas, apapun pilihan Tuhan tidak mungkin salah, teman-teman. Yang Tuhan pilih pasti baik adanya untuk kita gitu. Meskipun buat kita yang mungkin masih tetap hidup di dalam pola-pola duniawi ini, ya kita tetap di belakang hati kita masih ada pengharapan, ya kita mengharapkan ya harta dunia tadi gitu. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu duniawi tadi gitu. Tapi kalau kita sudah all out mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan kita sudah sudah benar-benar berpengharapan, beriman, dan benar-benar melakukan firman Tuhan. Dalam arti kata kalau pakai bahasa simbolisnya kan ada hope, faith and love gitu kan. Ya soalnya ada 3. Jadi ada pengharapan, ada pengharapan, ada kasih, ada hope pengharapan, ada faith gitu, faith iman sama love gitu. Jadi ada 3 itu. Jadi kuncinya satu lagi, teman-teman, apabila kita hidup bisa kepada Tuhan, ya kepada firman Tuhan itu, dengan satu, kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, kedua, kita benar-benar beriman kepada Tuhan, dan ketiga, love itu dalam arti kata yang aktif, itu dalam arti kata melakukan firman Tuhan. Kita benar-benar bisa melakukan firman Tuhan. Ya rasanya kita sudah tidak pernah mengharapkan yang tadi gitu. Apa yang diharapkan dunia, karena soal keinginan daging, keinginan mata, keampuhan hidup, atau saya konversi ke dunia, soal kesuksesan duniawi tentang harta, tahta, dan nafsu duniawi adalah bukan dari Tuhan, teman-teman. Ini justru dari dunia gitu. Bahkan tadi saya katakan bisa juga dari iblis. Jadi itu benarnya targetnya bukan itu. Tapi kalau memang Tuhan jadikan Nabi Ayub seperti itu gitu, jadi bagaimana mengalami keselamatan akhirat ditambah atau diberikan kesuksesan duniawi, yaitu mungkin bisa juga menjadi contoh bagi orang-orang yang belum dewasa rohani gitu ya, orang yang masih balita, ke kanak-kanak atau ke remaja rohani itu yang butuh cerita-cerita seperti Ayub ini gitu ya, untuk bisa jadi satu kegerakan gitu untuk mau lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau sudah lebih dalam gitu mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya biasanya ujungnya gitu, teman. Jadi berpengharapan kepada Tuhan, janji-janji Tuhan, ya bagaimana beriman untuk berani tetap taat dan takut kepada Tuhan, serta ya kasih yang berwujud positif itu, yang aktif itu adalah kasih yang dalam arti kata melakukan firman Tuhan gitu. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya sudah sharingkan, teman-teman. Jadi pelaku firman akan hidup selamanya baik di dunia fana maupun di akhirat kekal gitu. Karena di dunia fana ini tapi lebih terarah bahwa hidup di dunia fana ini adalah tempat proses, bukan untuk selamanya kita di dunia ini gitu. Kita akan tinggalkan dunia fana ini sementara ini, hanya dijadikan sebagai tempat proses bagaimana kita untuk tentukan posisi kita di alam akhirat nanti. Dan di alam akhirat nanti yang tadi selalu saya sharingkan itu, ya ada neraka, ada surga, di mana neraka juga punya tingkatan, di mana surga juga punya tingkatan. Nah, di kitab Lukas pasal 4, 17-20 tadi dinyatakan bahwa apabila kita masuk ke dalam surga, ya apabila kita melakukan firman Tuhan. Tapi apabila kita ingin masuk ke dalam surga dalam kondisi tim dengan timnya Tuhan itu, ya kita harus memberitakan firman, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.